perempuan-perempuan yang HIV positif di luar sana, gak usah takut untuk punya keturunan, asal kita mau berobat, cari informasi yang benar, insya Allah anak kita. Jadi waktu tahun 2014 itu almarhum suami saya itu dia sakit waktu itu, sakitnya itu demam tinggi itu, terus batuk yang hampir 2 bulan gak sembuh. Jadi kami itu waktu itu periksa ke klinik swasta waktu itu 2014. Jadi waktu periksa disarani sama dokternya untuk tes TBC, terus cek fungsi hati, fungsi ginjal, pokoknya seluruh check up seluruhnya. Jadi dari hasilnya itu negatif semua katanya, bagus, cuma dikasih obat. Terus 1 bulan sudah periksa, mulai sakit lagi, panasnya nambah parah, panas itu sampai 40 tiap malam, panas tiap hari panas. Jadi dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit 2014 bulan 12 dibawa ke rumah sakit. Jadi diperiksa di situ, terus dia itu infeksinya diare dan ada jamur di mulutnya, itu sekitar jamur mulut, terus keringat malam yang berlebihan itu. Jadi setelah dirawat di sana, dokter yang merawat manggil saya selaku istri. Jadi kata dokternya, ibu kalau boleh tahu suaminya kerja apa, ditanya itu dulu pertama kali. Jadi saya bilang suami saya itu kerja di salah satu perusahaan minyak, itu 20 hari kerja, 10 hari libur, memang jarang di rumah. Ya, terus dokternya bilang lagi, suaminya pernah menggunakan jarum suntik. Terus saya bilang, setahu saya tuh 2002 memang pernah, dia pernah cerita sebelum nikah. Saya kenal dia tuh 2009 saya kenal. Jadi 2002 dia bilang, dia cerita ke saya ini dulu pakai narkoba, suntik pernah, dia bilang. Jadi ya dokter pernah. Oh ya sudah, karena dari ini kita mau periksa HIV. Tapi karena saya tidak tahu apa itu HIV, jadi saya putuskan nanti dokter saya kasih tahu dulu sama mertua, karena mertua saya masih ada gitu, karena orang tua suami saya ini masih ada. Jadi saya kasih tahu, kata mertua saya itu ya sudah periksa aja nggak apa-apa. Periksa dan hasilnya itu periksa pagi, hasilnya besok katanya, besok. Jadi besok keluar hasilnya itu pagi, saya dipanggil sama dokter yang merawat. Kata dokternya, iya bu, suaminya positif, dia bilang. Positif lah dokter, iya positif artinya. Jadi setelah itu, jadi bagaimana nih dokter untuk selanjutnya, tetap di sini atau gimana? Karena obatnya tidak ada di sini, kata dokter. Karena saya itu berobat, dirawatnya di rumah sakit swasta di salah satu daerah di Sumsel. Jadi dirawat di sana, dibilang di daerah kita belum ada untuk rumah sakit untuk pengobatan ARV-nya. Jadi harus ke Palembang. Sudah saya bilang dulu dokter sama suami saya bilang. Obrolan kami berdua kan, jadi saya ngomong berdua, jadi kamu positif ini pertama kali itu sebagai seorang istri kan ya ngerasa gini mbak, saya ngelayan dia gitu kan. Saya itu pikirnya baru kena itu paling setahun 2 tahun, karena kami nikah itu 5 tahun kan. Kamu masih ya berhubung ini masih jajan gitu kan, pasti saya langsung ponis gitu sama suami. Kamu nakal, kamu pasti main perempuan. Saya bilang, sumpah demi Allah gitu, sama kita nikah nggak pernah. Ya sudah, jadi orang tua saya tuh masih ada, jadi saya nggak cerita. Langsung kita pergi ke Palembang, kita itu berdua aja. Palembang berobat, dan dicek lagi di sini, dicek lagi positif. Dokternya bilang, nanti bu suaminya mulai minum obat ya, obatnya ini harus diminum seumur hidup, dia bilang. Tapi kita kasih dosis separuh dulu sampai segitu kan. Jadi sudah, setelah itu dokternya bilang lagi, konselornya bilang, ibu harus periksa juga
Saya malah waktu itu pertama kali diperiksa, mau diperiksa. Saya bilang, saya nggak nakal loh dokter, saya juga nggak sakit, saya bilang. Untuk apa saya diperiksa? Udahlah biar suami saya aja. Tapi kata dokternya, kata konselornya, nggak apa-apa, aku periksa aja biar tahu. Jadi ya sudah saya periksa gitu. Tunggu, kalau di sini nggak perlu sehari, langsung nunggu 10 menit keluar hasilnya. Begitu keluar positif. Bagaimana perasaannya? Ya nangis pasti ya, nangis. Nggak mungkin nggak nangis seperti itu. Nangis, pulang, kami pulang ke rumah, sudah kasih obat waktu itu, langsung disuruh rujukan kemana itu, cek CD4 waktu itu ke laboratorium. Sudah cek, kami pulang, sudah dapat obat, pulanglah kami ke daerah kami ya, pulang ke rumah, bilang ke orang tua, kami ini harus minum obat seumur hidup, obatnya, dan aku juga positif, aku bilang sama ibu aku. Jadi kata mertua aku yang laki, sudah nggak usah kasih tahu sama ayah sama ibu, biar kamu dulu yang tahu, jangan dikasih tahu dulu. Maksudnya ya ibu tuh orang tua? Oh ya, orang tua kandung, jangan dikasih tahu. Jadi sudah, yang tahu cuman mertua dan tiga adik dari suami, almarhum suami yang tahu. Jadi pengobatan lah itu mulai dari bulan 1 sampai bulan 3 itu berobat di rumah. Tapi saya sendiri belum minum waktu itu. Saya belum berani karena melihat suami tadi minum obat itu muntah-muntah gitu kan, efek sampingnya sebenarnya efek samping, jadi belum berani. Dan saya juga belum tahu informasi, saya nggak berani. Jadi sudah waktu itu suami pun yang berobat. Dan ternyata dirawat di rumah sakit di daerah nggak bisa, harus dibawa ke Palembang. Dan 2015 bulan 5 meninggal. Jadi meninggalnya suami akibat HIV, tentu HIV atau AIDS? Jadi memang kalau secara yang saya tahu ya, setelah saya bergabung di Jaya Plus itu kalau pasiennya udah pasti AIDS dan infeksi itu yang membunuh itu bukan HIV-nya. Jadi karena imunitasnya turun, jadi memang waktu itu dia ada sakit hepatitis C, ya. Jadi perutnya tuh besar gitu kan, perutnya besar, hepatitis C. Terus apa katanya tuh TBC usus juga. Jadi dia tuh nggak, jadi demam terus, demam muntah itu, diare terus itu dari masalah di lambung. Nah, bagaimana perjuangan Mbak, bagaimana perjalanan Mbak sampai bisa bertahan sampai saat ini? Ya. Jadi setelah suami meninggal itu terpuruk ya Mbak ya, terpuruk pasti kan. Jadi 40 hari sudah meninggal suami itu, saya disuruh mertua tuh periksa ke rumah sakit yang di daerah. Periksa, ternyata di sana ada mesin CD4. Jadi disuruh cek ya, CD4 itu sel ini imunitas atau sel darah putih. Jadi cek waktu itu. Cek yang kami cek di Palembang itu CD4 saya itu 300-an. Begitu di sana dicek jadi 200. Dia bilang nanti cek lagi, kata dia, sebulan lagi cek lagi. Sudah datanglah, cek lagi ternyata turun lagi, makin turun. Jadi gimana nih dokter? Yang turun apa nih? CD4-nya itu makin turun ke kekebalan tubuhnya. Jadi kata saya ke dokternya, jadi gimana nih dokter, saya harus apa? Maaf ibu, kata dokter, oknum ya, kata oknum dokter ini. Dia bilang mungkin umur ibu itu sekitar 2 tahun lagi, dia bilang. Jadi dengar gitu Mbak ya, langsung saya pulang ngomong sama mertua, umur saya ini udah gak lama mama gitu kan, mama papa, jadi aku titip anak-anak gitu kan. Tapi anak-anak ibu tuh udah aku tes itu negatif, tapi harus 1 tahun cek terus katanya per 3 bulan. Jadi kata mertuaku, ya sudah berobat, dia bilang kan, cari tahu berobat kemana. Terus bulan 8 aku berobat, itu bulan 8 2015 ke Palembang berobat. Ada ketemu salah satu yayasan Hitam Maharani waktu itu, ada yang dampingi. Dia bilang, kenapa? Dia bilang nggak masalah, katanya HIV ini nggak menularkan, dia bilang gitu kan. Kamu tuh cuma stres, dia bilang. Jadi stres, jadi CD4 kamu turun terus.
Jadi selama aku positif itu Mbak, dari 2015 itu sampai bulan 8, anakku 2 itu nggak pernah aku peluk, nggak pernah aku cium, nggak pernah aku kasih makan lagi. Jadi semuanya ke mertuaku yang pegang. Jadi dalam pikiran aku cukup aku yang kena, karena aku waktu itu informasi aku belum tahu kan. Jadi setelah aku datang ke Yayasan Tamarani, dia bilang nggak apa-apa, peluk anak kamu, dia bilang nggak masalah. Udah seminggu aku belajar di situ. Jadi dikasih tahu, aku bilang pamit, aku mau pulang aku ke daerah, terus peluk anakku 2 itu, peluk. Dia bilang Ami nggak apa-apa nak, sehat. Terus yang besar memang umurnya udah berapa ya, 4 tahun gitu, udah sedikit ngerti. Ami sehat, Ami nggak bakal pergi kan, dia bilang. Enggak akan pergi, saya jagain kakak. Tapi ternyata dengan tahu informasi di situ belum cukup Mbak. Aku masih sering sakit terus, demam gitu kan, demam terus, badannya makin kurus gitu. Jadi aku pikir ini sudah waktunya aku kasih tahu orang tuaku. Waktu itu cuma ada ayah lagi, ibu aku meninggal, jadi sudah suami aku meninggal, ibu aku meninggal. Jadi ayah, sudah berobat, pergilah ke Jakarta, gitu. Berobat di situ, cari informasi benar-benar, berobat. Sudah berobat di situ sampai 1 bulan di Jakarta, berobat di sana. Terus 2000 berobat selesai, dan ternyata bagus semua hasilnya Mbak. Memang ternyata faktor pikiran tadi yang buat sakit. Jadi semua dicek seluruhnya, dari sampai pap smear, sudah spilis yang aku cek juga, ternyata bagus semuanya. Pulanglah ke daerah dari bulan 1 2016 pulang, dan yang ada teman dari Yayasan Tamarani tadi, dia bilang kita nih ada katanya lagi ada buka lowongan kerja untuk di Yayasan Sriwijaya Plus untuk mendukung sebaya gitu. Oh iya, jadi kerjanya apa? Saya bilang, nanti kerjanya mendampingi yang positif sama kayak kamu dek, jadi yang ngurangin stigma di daerah kamu, dia bilang. Tapi dari bulan 1 belum ada cerita itu, akhirnya bulan 4 dipanggil. Tahun berapa itu? 2016 dipanggil. Tapi masih izin dulu sama ayah, jadi ayah kan nggak boleh, nanti orang tahu status kamu, kata ayah kan, jangan, cukup, nggak usah, ini aja urusin, ini usaha kamu aja kerja, sudah. Jadi masih ini bangkang, saya bilang, enggak ya, saya harus ini, jangan, cukup aku dan suamiku yang seperti ini diperlakukan. Dokter dibilang pasti stres lah Mbak, dia bilang umur tinggal 2 tahun, anak masih kecil-kecil, suami udah nggak ada gitu kan, pasti stres kan, aku nggak mau ada yang lain lagi. Jadi sudah pelatihan itu 2016 bulan 4 langsung pelatihan ke Lampung dari Sriwijaya Plus. Jadi bergabung lah saya 2016 itu sama Sriwijaya Plus. Jadi tapi untuk di wilayah intervensi, dia waktu itu Sriwijaya Plus 5 wilayah intervensi, saya ditempatin 1 daerah di sana. Rupanya Mbak, kasus di situ ekstrim daerah, sampai ada yang masuk koran, statusnya jelas, nama di koran dimasukin nama, alamat, meninggal karena HIV/AIDS. Terus datang lagi, ada lagi katanya kasus anak dan ibu yang tinggal di pelosok, dibilang kami datang di sana, datang di situ, bilang kenapa nggak ada listrik? Karena listriknya dicabut sama tetangga, takut tertular HIV lewat listrik. 2016 itu saya melapor lah sama bos, akhirnya datang sama bos Sriwijaya Plus, datang ke sana, dan alhamdulillah lah selesai, karena daerah intervensi ya, karena ada program ya, pasti ya semua pihak itu bergerak kan, karena ada program Baru ya. yang lagi down-downnya, berarti kita harus pertama informasi, dan yang kedua kita harus ingat untuk siapa kita hidup. Iya. Itu yang lebih ke motivasi Motivasi. kita ke depannya.
makasih Allah. Akhirnya anakku juga bisa negatif kan, dari orang tua yang ibu bapaknya positif, anaknya bisa negatif. Untuk perempuan-perempuan yang HIV positif di luar sana, gak usah takut untuk punya keturunan, asal kita mau berobat, cari informasi yang benar, insya Allah anak kita